Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembali lagi untuk mengudara di lintasan Street Circuit Mandalika untuk melihat situasi dan kondisi, yaitu progres pengaspalan sedang berlangsung juga di bagian sebelah kiri trek lintasan, yaitu di bagian surface road menuju ke zona luar di bagian sebelah timur. Sebelum kita melaju ke depan, kita bisa lihat di sini juga untuk situasi dan kondisi di mana di bagian track lane atau track utama ada lagi dilakukan untuk penyesuaian elevasinya. Kita bisa lihat di depan ini ya. Jadi progres untuk pengerjaan di siang hari ini difokuskan untuk melakukan pengamplasan sedikit atau sedikit pengikisan di bagian track lane ya, supaya sesuai dengan elevasi yang sudah ditentukan untuk melakukan progres lanjutan, yaitu aspal lapisan ketiga di bagian trek utama. Seperti yang kita lihat di sini, alat milling terus melakukan ya pengikisan sedikit atau pengamplasan ya tepatnya. Jadi ini dia masih terus berlangsung dari tikungan ke-10 menuju ke tikungan ke-17 ini terus dilakukan ya. Mr. Graham langsung menginstruksi di sana untuk melakukan progres pengamplasan tersebut supaya sesuai dan didapatkan untuk elevasinya. Karena ketebalan di bagian trek utama nanti untuk diaspal yaitu setebal 4 cm supaya sesuai dengan drainase horoton yang berada di sisi kiri maupun kanan trek lintasan. Iya, kita lanjut lagi untuk melihat di bangunan gardu PLN di depan ini. Bisa kita lihat bersama-sama sebelum kita maju ke depan ya untuk melihat situasinya. Di sini sudah siap, tinggal penataan di bagian depan ini ya untuk bagian landscape-nya supaya terselesaikan semuanya. Dan lanjut ke area risk control atau tower risk control. Di sini sudah terlihat progres aktivitas pengerjaan pada siang hari ini. Di bagian kerangka atas, para pekerja masih terus melakukan perakitan di sana. Gitu juga untuk pengerjaan di bagian lantai dasar maupun lantai kedua yang ada di sini supaya bisa terselesaikan. Dan kita bisa perhatikan di bagian atas sana juga banyak sekali bata-bata ringan yang ditaruh. Mungkin akan dilanjutkan sedikit di bagian sisi sebelah belakang sana, kita belum tahu, kita lihat saja nanti ya. Untuk saat ini perakitan kerangka di bagian tengah ini sudah akan bisa kita lihat bersama-sama sedikit lagi ya. Akan terselesaikan untuk penaruhan bentuk horizontal di sini maupun vertikal ditaruh seperti itu ya, supaya siap untuk di bagian atapnya nanti. Lanjut lagi menuju ke area podium. Kita akan lihat bagaimana situasinya pada siang hari ini pasca dari pengecoran kemarin yang sudah dilakukan di bagian tengah. Ya, ini dia. Jadi untuk area podium di bagian slope dasarnya kita lihat di sana pondasi-pondasi sudah dirakit besinya ya. Tinggal dicor saja tentunya untuk bisa terselesaikan semuanya untuk tersambung ke bagian area pedok di sini menuju ke area race control. Jadi sampai saat ini akan segera dilakukan juga untuk perakitan bagian kerangkanya nanti untuk area podium. Dan kita lanjut menuju ke gantry lampu start seperti yang kita lihat di sini. Pemasangan sudah dilakukan dan saat ini pengerasan di bagian baut-baut yang ada di sini ya, di bagian kerangka atas ini bisa kita perhatikan, kita lebih mendekat sedikit ya, ini dia. Jadi para pekerja di sini masih terus melakukan ya pengerasan untuk di bagian baut-baut yang ada di sini untuk pengoneksian di kerangka atas ini yang sudah diangkat kemarin. Ya, kenapa belum dilepas? Karena memang masih belum erat ini untuk baut-baut yang ada di sini ya, dipasang dulu dengan sangat-sangat kuat tentunya supaya tidak lepas nantinya ya. Setelah itu akan dilepas nanti untuk bagian tali penyangga ini ya, yang ada di dua alat krem yang mengangkat untuk material lampu start ini sendiri. Ya, seperti yang kita pantau sampai saat ini untuk pembangunan lintasan Sirkuit Mandalika terus dilakukan progres pengerjaannya. Tidak hanya dilakukan di bagian pengaspalan tapi di bagian semua titik terus dikerjakan seperti di area-area pedok, race control, gardu PLN maupun di area podium terus dikerjakan secara bersamaan. Sejauh yang kita pantau saat ini ya, Mega Project Street Circuit Mandalika ini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan kalau kita lihat dari situasinya. Penyiraman juga masih terus berlangsung di bagian sisi sebelah kiri maupun di bagian area sebelah kanan untuk rumput yang berada di trek lurus ini sendiri. Di sini para pekerja ya mendadak kita drone sedikit, jangan sampai kita dilempar, tentunya berbahaya sekali. Coba kita lihat sedikit. Oke. Jadi mereka ini masih terus melakukan aktivitas pengerjaan ya.
Oke, jadi selamat bertugas buat mereka ya, sehat selalu. Semoga saja pengerjaan yang mereka lakukan berjalan lancar semuanya. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di sini. Seperti yang kita bilang tadi ya, pengaspalan dilakukan di bagian sebelah kiri trek lurus, yaitu sambungan dari area pedok. Karena di sini tidak dicor ya pakai semen, jadi di sini dilakukan progres sambungan oleh aspal tersebut. Di sini harus benar sesuai juga untuk sambungan dari pengecoran semen ini atau area pedok ini menuju ke area aspal yang ada di sini. Jadi pengaspalan di sini dilakukan aspal lapis kedua di bagian surface road, kalau kita bisa bilang seperti itu ya. Ini akan terkoneksi menuju ke tikungan pertama yang ada di depan sana, menuju ke zona luar nantinya. Jadi seperti yang kita lihat di sini digunakan satu alat finisher ya. Ini alat finisher GT 8000, jadi tidak yang besar itu dipakai di sini dengan kelebaran kurang lebih dari 4 meter ini kalau kita perhatikan. Jadi para pekerja terus melakukan progres pengaspalan yang akan dilanjutkan di semua titik. Dan di hari ini memang tidak dilakukan progres pengaspalan di bagian track lane karena seperti yang kita perhatikan tadi, pengamplasan atau pengikisan sedikit untuk kesesuaian dari elevasi terus berlanjut dari tikungan ke-10 menuju tikungan ke-17 ya. Seperti yang kita lihat tadi, alat milling terus melakukan ya, berjalan terus di bagian trek lintasan untuk melakukan pengamplasan di bagian permukaan supaya mendapatkan hasil yang maksimal untuk elevasinya. Setelah itu nanti akan dilakukan progres lapisan prime coat dan akan dilanjutkan untuk pengaspalan lanjutan dari tikungan ke-10 menuju tikungan ke-17 itu. Jadi untuk pengaspalan di trek lintasan seperti yang kita ketahui dibagi menjadi beberapa segmen ya. Kita belum tahu mungkin berapa, 3 atau 4, kita akan sama-sama saksikan nanti. Karena di sini memang surprise sekali di lintasan sirkuit Mandalika ini. Seperti yang kita perkirakan dan kita sudah canangkan, ternyata berbeda dengan situasi dan kondisi, tergantung dari kesesuaiannya ya. Jadi pengaspalan juga banyak sekali teman-teman yang berkomentar kenapa belang-belang, kenapa di sana, kenapa di situ, ya tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi memang elevasinya harus diatur dulu. Kenapa tidak dilanjutkan pengaspalan? Karena memang elevasinya harus didapatkan atau kesesuaian atau kontur dari tanah atau aspal tersebut ada sedikit perubahan, maka dilanjutkan untuk perbaikan dan dilanjutkan pengaspalan. Seperti itu ya. Jadi kita akan terus memantau bersama-sama untuk melihat dari situasi dan kondisi yang ada sampai saat ini ya. Kita akan terus berdoa tentunya ya, supaya untuk mega project ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita dan kita bisa memiliki sirkuit yang bertaraf internasional seperti sirkuit Mandalika ini. Ya, jadi untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini sudah mencapai lebih dari 90% tentunya ya, kalau kita lihat dari situasi dan kondisinya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit Mandalika ini memiliki panjang 4,31 km dan memiliki 17 tikungan. Dimana untuk progres pengerjaan pada hari ini ya, sampai hari ini maksud kita sudah dilakukan di bagian track lane untuk lapisan ketiga. Tinggal pengerjaan di area-area tertentu tentunya ya, di bagian pedok akan segera dilanjutkan untuk pembangunannya. Seperti yang kita ketahui sudah didapatkan untuk pengecoran di bagian lantai kerjanya. Dilakukan pengecoran 2 lapis tentunya supaya kuat di sana ya. Kita akan terus bersama-sama memantau ya untuk melihat situasi yang ada di lintasan street sirkuit Mandalika yang kita punya. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di kesempatan siang hari ini. Kita sudah berada di tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus, di mana di depan sana dilakukan progres pengaspalan ya. Begitu juga untuk pengecoran di bagian area pedok. Nanti di sini akan dibangun fasilitas lainnya. Terus dilakukan untuk pengerjaan supaya bisa terselesaikan. Dan kita sudah berada di tunnel pertama ini ya. Kita mau masuk kayaknya, gimana? Coba kita lihat saja situasi dan kondisinya, tetapi memang tempat kita jauh ini, jadi agak khawatir kita kalau memang masuk dalam ntar sinyal hilang, jadi crash. Oke, kita perhatikan dari sini saja. Untuk di bagian tunnel ini sudah siap sekali aktivitas untuk pengerjaannya. Di bagian dindingnya sudah dilakukan pengecetan, maupun di bagian area tamannya atau pohon-pohon yang ditanam di bagian sisi kiri dan kanan
Ada juga yang tidak berdaun itu ya, mungkin perlu penyiraman ekstra tentunya. Dan kita akan perhatikan untuk situasi di bagian sayap tunnel pertama yang ada di bagian sebelah kanan menuju ke zona dalam. Di sana kemarin pengecoran di bagian sambungan untuk tunnel sendiri sudah dilakukan. Tinggal pengerjaan lanjutan di bagian right tunnel wall-nya ini, kita perhatikan apakah ada aktivitas di sini. Ya, jadi sampai siang ini masih belum ada di sini untuk alat dump truk molan itu membawa material semen. Kita tunggu saja tentunya, nanti sore kayaknya akan dilanjutkan. Dan seperti yang kita lihat di sini untuk bagian tunnel ini sendiri bisa dikatakan sudah rampung ya, karena sudah di uji coba tentunya. Banyak sekali kendaraan yang sudah lalu lalang di bawah sana untuk menuju ke zona dalam. Dan kita kembali lagi ke trek lintasan untuk melihat situasi di sini. Pengaspalan segera akan terselesaikan di sini ya, sedikit lagi tentunya, tidak terlalu panjang untuk di bagian area service road, kita bisa bilang seperti itu, di bagian sebelah kiri trek lurus. Kita sudah berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Kita akan perhatikan juga untuk aktivitas yang ada di depan ini seperti yang kita pantau bersama-sama. Untuk tikungan kedua di bagian sebelah kanan yaitu area rumput di sini sudah menghijau ya, mantap. Jadi penyiraman terus dilakukan dari pagi, siang, dan sore hari nanti untuk mendapatkan hasil yang mantap ya, yang kita inginkan untuk area rumput yang ada di sini. Di bagian drainase di bawah tikungan kedua, kita ketahui dulu ya, sudah terkoneksi ini ke bagian jalur tengah untuk terbuang nanti apabila hujan deras turun, maka air akan mengalir menuju ke tikungan ke-13 dan dibuang ke laguna yang ada di sisi sebelah selatan sirkuit Mandalika. Kita lanjut lagi dari tikungan ke-4 menuju ke-5. Seperti yang kita lihat di sini belum disambung untuk long lap penalti menuju tikungan ke-5. Sebentar lagi tentunya kita tunggu saja untuk aktivitasnya karena lagi difokuskan juga untuk pengerjaan di bagian sisi lain yang ada di sini. Seperti yang kita bilang tadi ya, pengerjaan untuk lintasan sirkuit Mandalika di bagian dinding pembatas sudah terkoneksi semuanya. Tinggal sedikit lagi tadi di bagian sebelah kiri ya akan terselesaikan juga untuk terkoneksi dan tersambung di bagian debris span yang ada. Dan di sini kemarin ya adalah awal dari pengaspalan untuk lapisan ketiga itu. Kita bisa perhatikan untuk hasilnya luar biasa, memang mulus sekali, mantap. Jadi untuk aspal ini memang tidak terlalu hitam warnanya ya, agak ke abu-abuan, agak bagaimana seperti itu ya. Memang inilah dia kualitas yang dipakai di sini ya, supaya nanti ban para pembalap juga tidak terlalu licin. Jadi digunakan di sini untuk aspal stone mastic aspal itu ya, supaya aman untuk para pembalap nantinya. Di sini ya lebar sekali untuk trek utama jadinya ya, ditambah lagi run off yang berada di sini. Memang keamanan sangat diutamakan di lintasan sirkuit Mandalika kita ini. Oke, kita sudah berada di tunnel kedua. Kita coba perhatikan di bagian sayap sebelah kanan dulu. Apakah sudah dilakukan proses pengerjaan? Ya, di sini masih terus dilakukan para pekerja di sana ya, terlihat di sana masih terus melakukan untuk pengeringan di bagian air yang selalu menjadi hambatan kita di sini, karena memang pengerjaan di sini harus benar-benar ekstra sekali, mengingat dari tunnel ini sendiri ya dekat sekali dengan lautan di depan itu. Jadi tidak menutup kemungkinan memang airnya rembesannya lebih besar dari tunnel pertama. Ya, dari tikungan ke-8 menuju ke-9 pasca pengaspalan lapisan ketiga kemarin sudah didapatkan ini, mantap sekali. Dua alat finisher masih standby di sana tentunya untuk melakukan progres lanjutan. Nanti akan dilanjutkan tentunya, tapi saat ini seperti yang kita bilang tadi ya, sudah kita jabarkan buat kalian bahwa untuk di bagian track lane lagi dilakukan pengikisan sampai menuju tikungan ke-17. Dan untuk prime code juga sudah dilanjutkan untuk pagi ini. Kita akan lihat sama-sama sampai batas mana untuk prime code yang sudah dilakukan. Apakah sampai ke tikungan ke-12 atau 13? Kita sama-sama lihat ke depan untuk pengaspalan lanjutan.
Ya, kita sudah berada di tikungan ke-10. Kita bisa perhatikan untuk di bagian track lane seperti yang kita lihat di sini sudah dilakukan progres prime code ya. Ini akan dilanjutkan untuk pengaspalan besok, kita tunggu saja. Bila perlu kita live kan nanti dibuat kalian semua. Dan ini sambungan kemarin untuk prime code ternyata sudah dilanjutkan kembali. Nah, ini dia. Tampak menghitam sekali ya, menghitam ke biru-biruan seperti itu. Nah, jadi ini sudah terkoneksi untuk area track lane, sudah dilakukan lapisan prime code menuju ke tikungan keberapa? Coba kita lihat sama-sama. Dan ini kita sudah berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Di sini juga di bagian track lane sudah dilakukan progres lapisan prime code yang kita bilang tadi. Ini dia ya. Dikikis dulu dan setelah itu dilapisi oleh lapisan prime code untuk perekat tentunya ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal nanti di bagian lapisan tersebut. Ya, untuk lapisan prime code ini kita sudah berada di tikungan ke-12, masih ini terlihat hitam menghijau ya kalau kita perhatikan dari sini. Oke. Hitam membiru maksud kita. Oke, nah ternyata untuk prime code sudah dilakukan sampai di tikungan ke-12 menuju ke-13. Wah, panjang sekali ya. Bisa dikatakan mungkin 1,2 kilo atau 1 kilo 200 meter. Nah, sampai di sini ya. Dan dilanjutkan kembali di depan ini sudah dilakukan pengerukan atau bukan pengerukan ya, supaya tidak terlalu jelek bahasa kita. Jadi ini pengikisan sedikit untuk kesesuaian dari elevasi. Nah, tadi kita sudah perhatikan untuk prime code yang sudah dilakukan sampai tikungan ke-12 itu. Dan di sini untuk pengikisan atau pengamplasan ya, ini satu alat milling. Tadi kita ketemu di tikungan ke-17 pas kita terbang ya, kurang lebih dari 15 menit itu terbang sudah. Ini dia, kita ketemu kembali di sini sama alat ini. Di sini pengikisan terus dilakukan terus menerus dari tikungan ke-17, satu garis meluncur seperti ini ya, terus dikikis supaya sesuai semuanya, supaya kita bisa melakukan lapisan prime code dan melanjutkan progres pengaspalan di bagian track lane. Dan sambil menunggu untuk tersambungnya atau terselesainya di bagian pengamplasan tersebut, kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-14 menuju ke-15 ini juga. Untuk pengerjaan masih terus dikerjakan di semua sisi lintasan, baik di bagian sebelah kiri. Nah, di sini masih terus dikerjakan, kita bisa perhatikan dari tikungan ke-14 menuju ke-15 area run off yang berada di bagian sebelah kiri terus dikerjakan. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian drainase horoton yang memang masih belum didapatkan, ditinggikan sedikit ya. Ini bisa kita lihat di bagian sebelah kanan ini sedikit ya. Tadi setelah dicek secara lebih detail untuk drainase horoton Recipic High Cap di sini ya dilakukan sedikit peninggian untuk beberapa meter, ini tidak terlalu panjang, kurang lebih dari 30 meter ya seperti itu. Jadi untuk bagian sisi sebelah kiri untuk lintasan memang kalau memang ada sedikit elevasi tidak sesuai, dilakukan pengangkatan ya di bagian sisi-sisi tertentu supaya sesuai dari elevasi untuk kesiapan melanjutkan progres pengaspalan lapisan ketiga tersebut. Ya, kita bisa perhatikan luar biasa sekali capaiannya sampai saat ini. Kita terus memantau bersama-sama untuk melihat situasi yang ada. Begitu juga untuk pengerjaan di sana tadi sudah dilakukan pengikisan di bagian track lane menuju tikungan ke-17. Untuk beton gebrok di sini sudah dijajarkan, tinggal pemasangan nanti di bagian safety fan atau debris fan tersebut. Oke, kita sudah berada di tikungan ke-17 ini. Nah, ini dia tadi sudah dikikis semuanya.
Dan kita sudah kembali lagi ke trek lurus. Jadi mungkin sampai di sini saja kita akan bersama-sama untuk melihat dari situasi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila di narasi saya ada yang salah, mohon koreksi, nanti bisa berkomentar di kolom komentar tentunya ya. Kita sama-sama membahas untuk kemajuan lintasan sirkuit Mandalika untuk pembangunan sirkuit ini sendiri. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita, dan saya ucapkan matur tampiasih kepada kalian semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan segala rezeki yang ada. Akhir kata, saya John Ahmad mengucapkan salam sejahtera ya. Dan sampai di sini saja. Mungkin cuma itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.